Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004, akan mempresentasikan mengenai teori PSEPR. Pada tahun 1940, Sedgwick dan Powell mengemukakan bahwa bentuk suatu molekul dapat diterangkan berdasarkan susunan pasangan elektron, baik pasangan elektron ikatan maupun pasangan elektron bebas, yang terdapat pada kulit valensi atom pusatnya. Lebih lanjut mengemukakan bahwa apabila pada kulit valensi atom berpusat dari molekul-molekul yang berbeda terdapat pasangan-pasangan elektron dalam jumlah yang sama pula, maka pasangan-pasangan elektron tersebut dapat memiliki susunan dalam ruang yang sama, sehingga bentuk molekulnya sama. Lewis mengusulkan bahwa elektron valensi suatu atom dapat divisualisasikan seolah-olah menempati titik-titik suatu kubus di seputar intinya. Menurut Lewis, pembentukan ikatan merupakan persekutuan elektron valensi dari suatu atom yang kekurangan elektron yang diperlukan untuk menempati kedelapan titik sudut kubus seperti pada gas mulia, kecuali helium. Ide revolusioner Lewis ditolak oleh para ahli saat itu. Linnet memodifikasi kaidah oktet seperti yang dikemukakan Lewis dalam pembentukan ikatan. Linnet membagi elektron oktet menjadi dua set dari 4 elektron. Dalam setiap set, elektron saling tolak-menolak sejauh mungkin. Pada tahun 1954, Linnet dan Melish menganggap bahwa suatu pasangan elektron bebas yang hanya berada di bawah pengaruh satu atom menempati lebih banyak ruangan di permukaan atom pusat dibandingkan pasangan elektron ikatan. Gillespie dan Niholm mengemukakan gagasan untuk menjelaskan secara kualitatif mengenai bentuk-bentuk umum dan perkiraan besarnya sudut-sudut ikatan pada molekul-molekul. Mereka mengamati bentuk-bentuk dan sudut-sudut ikatan pada molekul metana, amoniak, dan air, seperti pada gambar di atas. Teori tolakan pasangan elektron pada kulit valensi atau VSEPR. Teori pertama, contohnya pada molekul metana, memiliki 4 pasang elektron pada kulit valensi. Molekul metana memiliki bentuk tetrahedral dengan sudut ikatan HCH sebesar 109,5. Apabila digambarkan dalam ruang berbentuk kubus, atom H yang terikat pada atom C akan menempati posisi seperti gambar di atas. Posisi tersebut merupakan posisi sejauh mungkin untuk meminimalisir tolakan antar pasangan elektron. Berdasarkan fenomena dalam molekul metana, dikemukakan teori yang pertama, yaitu atom-atom yang terikat pada atom pusat akan menempati posisi sejauh mungkin satu sama lain untuk meminimalisir tolakan antar pasangan elektron. Teori yang kedua, molekul amonia memiliki 4 pasangan elektron pada kulit valensi, seperti pada molekul metana. Diharapkan molekul amonia akan memiliki bentuk yang sama dengan molekul metana. Namun faktanya, molekul amonia memiliki bentuk trigonal piramida atau piramida segitiga dengan sudut ikatan HNH sebesar 107,3 derajat. Apabila digambarkan dalam ruang kubus, atom H yang terikat pada atom N akan menempati posisi seperti gambar di atas. Penggambaran molekul amonia dalam ruang kubus apabila dicermati pada molekul amonia terdiri atas dua jenis pasangan elektron, yaitu pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Penurunan sudut ikatan dari 109,5 menjadi 107,3 diduga akibat adanya tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan yang lebih kuat dibandingkan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Berdasarkan fenomena pada molekul amoniak, dikemukakanlah teori yang kedua, tolakan pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan yang lebih kuat dibandingkan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Teori ketiga, molekul air memiliki 4 pasang elektron pada kulit valensi dan 2 jenis pasangan elektron, yakni pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas seperti pada molekul amonia. Diharapkan molekul air akan memiliki bentuk yang sama dengan amonia.
Namun faktanya, molekul air memiliki bentuk seperti huruf V dengan sudut ikatan HOH sebesar 104,5 derajat. Apabila digambarkan dalam ruang berbentuk kubus, atom H terikat pada atom O akan menempati posisi seperti gambar di atas. Penggambaran molekul air dalam ruang kubus meskipun pada molekul air terdiri atas dua jenis pasangan elektron seperti halnya molekul amonia, namun baik jumlah pasangan elektron ikatan maupun jumlah pasangan elektron bebasnya berbeda. Pada molekul air terdiri atas dua pasangan elektron ikatan dan dua pasangan elektron bebas. Penurunan sudut ikatan dari 107,3 derajat menjadi 104,5 derajat diduga akibat tolakan antar pasangan elektron bebas yang lebih kuat dibandingkan tolakan antar pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Berdasarkan fenomena molekul air, dikemukakanlah teori yang ketiga, yaitu tolakan antar pasangan elektron bebas yang lebih kuat dibandingkan tolakan antar pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Selanjutnya, saya Nurul Fauzia, NPM 1913023012. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meramalkan bentuk molekul. Nah, terdapat cara yang sederhana yang dapat kita gunakan untuk meramalkan bentuk molekul dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi jika kita mengetahui jumlah elektron di sekitar atom pusat dalam struktur Lewisnya. Nah, dasar pendekatan ini adalah asumsi bahwa pasangan elektron di kulit valensi suatu atom saling bertolakan satu sama lain. Kemudian kulit valensi adalah kulit terluar yang ditempati elektron dalam suatu atom yang biasanya terlibat dalam ikatan. Kemudian pada akhirnya cara meramalkan bentuk molekul dapat menggunakan pendekatan VSEPR karena pendekatan ini menjelaskan susunan geometrik dari pasangan elektron di sekitar atom pusat sebagai akibat tolak-menolak antara pasangan elektron. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh meramalkan bentuk molekul menggunakan teori VSEPR. Yang pertama yaitu molekul dengan sepasang elektron pada kulit valensi. Seperti pada contohnya, molekul diatomik dengan ikatan tunggal, yaitu hidrogen berikatan dengan hidrogen, hidrogen berikatan dengan fluor, dan fluor berikatan dengan fluor. Nah, berdasarkan teori VSEPR ini, molekul-molekul diatomik dengan ikatan tunggal tidak memiliki sudut ikatan, dan kemudian hanya ada satu kemungkinan bentuk, yaitu linear. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul diatomik seperti pada contoh yang telah disebutkan tadi, bahwa molekul-molekul ini memiliki bentuk linear dan tidak memiliki sudut ikatan. Contoh yang selanjutnya adalah molekul dengan dua pasang elektron pada kulit valensinya. Pada hal ini, atom pusat mengikat dua atom yang sama, tetapi berbeda dengan atom pusatnya. Seperti pada contohnya, berelium mengikat dua atom yang sama, yaitu hidrogen. Nah, molekul-molekul dengan demikian ditandai sebagai tipe molekul AX2. Berdasarkan teori pertama VSEPR, atom-atom yang terikat pada atom pusat, molekul-molekul tersebut menempati posisi sejauh mungkin membentuk sudut ikatan XAX sebesar 180 derajat sehingga membentuk yaitu bentuk linear. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul dengan dua pasang elektron pada kulit valensi ini memiliki sudut ikatan sebesar 180 derajat dan bentuk linear. Selanjutnya adalah molekul dengan tiga pasang elektron pada kulit valensi. Molekul-molekul dengan tiga pasang elektron pada kulit valensi ini dapat berupa molekul dengan tiga pasang elektron ikatan serta molekul dengan dua pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas. Seperti pada contohnya, B mengikat dengan tiga atom H. Pada hal ini memiliki kesamaan bahwa atom pusat mengikat tiga atom yang sama tetapi berbeda dengan atom pusatnya. Molekul-molekul ini ditandai dengan tipe molekul AX3. Berdasarkan teori pertama VSEPR, atom-atom yang terikat pada atom pusat ini, molekul-molekulnya menempati posisi sejauh mungkin dengan sudut ikatan XAX sebesar 120 derajat. Hal ini mengindikasikan bahwa molekul tersebut memiliki bentuk molekul yaitu segitiga planar. Sesuai dengan faktanya bahwa molekul dengan tiga pasang elektron pada kulit valensi ini memiliki bentuk molekul segitiga planar dan sudut ikatannya sebesar 120 derajat.
Selanjutnya, mari kita perhatikan struktur Lewis pada molekul berikut ini. Molekul berikut ini merupakan molekul SO2 dengan 2 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas pada kulit valensinya, sehingga ditandai dengan tipe AX2E. Berdasarkan teori kedua VSIPR, adanya pasangan elektron bebas akan mengakibatkan tolakan pada pasangan elektron ikatan yang lebih besar dibandingkan dengan tolakan antar pasangan elektron ikatan. Berdasarkan hal ini, diramalkan molekul dengan tipe AX2E ini memiliki bentuk menyerupai huruf V dengan sudut ikatan yang lebih kecil dibandingkan bentuk segitiga planar dengan sudut 120 derajat. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul SO2 memiliki bentuk menyerupai huruf V dengan sudut ikatan OSO sebesar 119,5 derajat. Yang selanjutnya adalah molekul dengan 4 pasang elektron pada kulit valensi. Molekul dengan 4 pasang elektron pada kulit valensi ini dapat berupa molekul dengan 4 pasang elektron ikatan, molekul dengan 3 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas, serta molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Yang pertama, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan molekul-molekul dengan 4 pasang elektron ikatan. Molekul ini memiliki kesamaan, yaitu atom pusat mengikat 4 atom yang sama namun berbeda dengan atom pusatnya. Molekul-molekul ini ditandai dengan tipe molekul AX4. Molekul-molekul ini setara atau analog dengan metana. Berdasarkan teori pertama VSIPR, atom-atom yang terikat pada atom pusat, molekul-molekul tersebut menempati posisi sejauh mungkin seperti orientasi pada metana dengan sudut ikatan sebesar 109,5 derajat. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul dengan tipe AX4 ini memiliki bentuk tetahedral dengan besar sudut ikatan yaitu 109,5 derajat. Selanjutnya adalah molekul dengan 3 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas. Molekul ini ditandai dengan tipe molekul AX3E. Molekul-molekul ini analog dengan molekul amoniak atau NH3. Berdasarkan teori kedua VSIPR, adanya pasangan elektron bebas mengakibatkan tolakan yang lebih besar antara pasangan elektron ikatan dibandingkan dengan tolakan antar pasangan elektron ikatan seperti orientasi pada molekul amoniak dengan sudut ikatan sebesar 107,3 derajat. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul dengan tipe AX3E memiliki bentuk trigonal piramid atau piramida segitiga, akan tetapi sudut ikatannya berbeda-beda. Misalnya, untuk sudut ikatan antara F dan F memiliki sudut ikatan sebesar 109,5 derajat, kemudian sudut ikatan antara H PH memiliki sudut ikatan sebesar 92,3 derajat, dan sudut ikatan antara Cl PCl memiliki sudut ikatan sebesar 100,3 derajat. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh berikut ini merupakan molekul dengan 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Dengan demikian, molekul ini ditandai dengan tipe molekul AX2X2 sehingga memiliki bentuk molekul bentuk V dan dengan besar sudut ikatan yang berbeda-beda. Seperti ClOCl memiliki sudut ikatan sebesar 111 derajat, HSH memiliki sudut ikatan sebesar 92 derajat, dan HSEH memiliki sudut ikatan sebesar 91 derajat. Selanjutnya adalah perlakuan untuk molekul dengan ikatan rangkap. Perlakuan ini dapat didasarkan berdasarkan aturan umum teori VSIPR dalam kaitannya dengan tolak-menolak pasangan elektron. Ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3 dapat diperlakukan seperti ikatan rangkap tunggal. Namun dalam kenyataannya untuk ikatan rangkap baik rangkap 2 maupun rangkap 3 ikatannya lebih besar dibandingkan ikatan tunggal. Hal ini karena kerapatan yang lebih besar dari ikatan rangkap di antara 2 atom yang akan membutuhkan ruangan yang lebih besar. Contohnya, untuk O berikatan dengan O dan N berikatan dengan N, C berikatan dengan O. Molekul-molekul diatomik dengan ikatan rangkap baik rangkap 2 maupun rangkap 3 ini diramalkan memiliki bentuk linear. Hal ini sesuai dengan faktanya bahwa molekul-molekul diatomik dengan ikatan rangkap baik rangkap 2 maupun rangkap 3 tidak memiliki sudut ikatan dan memiliki bentuk linear. Berikut ini disajikan tabel bentuk molekul berdasarkan teori VSIPR. Teori hibridisasi latar belakangnya dengan menggunakan teori ikatan valensi apabila
orbital atom C berinteraksi dengan orbital atom H akan menghasilkan hidrida karbon dengan rumus CH2. Namun, faktanya di alam yang ditemukan dan stabil di alam adalah metana dengan rumus CH4 dengan panjang ikatan dan sudut ikatan yang identik dengan bentuk tetrahedral. Rumus molekul CH2 seperti pada gambar berikut. Berdasarkan teori ikatan valensi, ternyata tidak dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada metana. Kemudian para kimiawan berusaha untuk menjelaskan fenomena tersebut hingga akhirnya pada tahun 1913, Pauling memodifikasi teori ikatan valensi untuk arah ikatan dalam ruang sehingga bentuk molekul metana dapat dimengerti. Hingga akhirnya Pauling pada tahun 1931 memodifikasi teori ikatan valensi untuk arah ikatan dalam ruang sehingga bentuk molekul metana dapat dimengerti. Gagasan Pauling terkait pembentukan hidrida karbon dapat dipahami dalam gambar berikut. Dalam keadaan dasar dan terisolasi, pada gambar A, satu elektron yang berada dalam orbital 2s dipromosikan ke orbital 2p dalam kondisi degenerate. Energi orbital 2s naik dan energi orbital 2p turun. Dalam keadaan degenerate, satu orbital 2s dan 3 orbital 2p tersebut mengalami hibridisasi, sehingga menghasilkan 4 orbital hibrid sp3 masing-masing berisi 1 elektron. 4 orbital hibrid sp3 hasil hibridisasi 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p dalam keadaan degenerate dapat kita lihat pada gambar berikut. Orbital-orbital tersebut mengalami tumpang tindih dengan orbital 1s dari atom H, menghasilkan ikatan sigma sp3s dan membentuk molekul CH4 dengan bentuk tetrahedral seperti pada gambar berikut. Energi orbital hibrid. Energi orbital hibrid sp3. Untuk menghitung energi orbital hibrid sp3, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar, delta E sama dengan energi orbital 2p dikurang energi orbital 2s. Maka energi orbital 2p sama dengan delta E plus energi orbital 2s. Energi orbital 2s sama dengan energi orbital 2p dikurang dengan delta E. Dalam pembentukan orbital sp3, orbital 2s berkontribusi sebesar 25% dan orbital 2p berkontribusi sebesar 75%. Dengan demikian, energi orbital sp3 sama dengan 1 dikali energi orbital 2s ditambah 3 kali energi orbital 2p dibagi 4. Dengan menyubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 4, maka akan menghasilkan energi orbital hibrid sp3 sama dengan energi orbital 2s ditambah 3/4 delta E. Atau dengan menyubstitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 4 dan akan menghasilkan energi orbital hibrid sp3 sama dengan energi orbital 2p ditambah 1/4 delta E. Energi orbital hibrid sp2. Dalam pembentukan orbital hibrid sp2, orbital 2s berkontribusi sebesar 33,33% dan orbital 2p berkontribusi sebesar 66,67%. Dengan demikian, energi sp2 sama dengan 1 dikali energi 2s ditambah 2 kali energi 2p per 3. Dengan menyubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 5, akan menghasilkan energi pada orbital sp2 sama dengan energi orbital 2s ditambah 2/3 kali delta E. Atau dengan menyubstitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 5 yang akan menghasilkan energi sp2 sama dengan energi pada orbital 2p ditambah 1/3 kali delta E. Energi orbital sp. Perhatikan gambar berikut. Dalam pembentukan orbital hibrid sp, orbital 2s berkontribusi sebesar 50% dan orbital 2p berkontribusi sebesar 50%. Dengan demikian, energi pada orbital hibrid sp sama dengan 1 dikali energi pada orbital 2s ditambah 1 kali energi pada orbital 2p dibagi 2. Dengan menyubstitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 6, maka akan dihasilkan energi pada orbital hibrid sp sama dengan energi pada orbital 2s ditambah setengah dikali delta E. Atau dengan menyubstitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 6 akan menghasilkan energi pada orbital hibrid sp sama dengan energi pada orbital 2p ditambah setengah delta E. Kenalkan, saya Erliana Nuriza, NPM 1953023004. Hibridisasi pada sp2. Hibridisasi sp2 dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk molekul pada boron trifluorida.
Atom B memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p1. Perhatikan pada gambar A, konfigurasi elektron atom B dalam keadaan dasar dan terisolasi. Pada gambar B, promosi elektron C, pembentukan orbital hibrid. Jadi, dalam keadaan dasar dan terisolasi, satu elektron yang berada dalam orbital 2s dipromosikan ke orbital 2p yang belum terisi elektron. Agar orbital 2s dan 2p dalam kondisi degenerate, energi orbital 2s naik dan energi orbital 2p turun. Dalam keadaan degenerate, satu orbital 2s dan dua orbital 2p tersebut mengalami hibridisasi sehingga menghasilkan 3 orbital hibrid sp2 yang masing-masing berisi 1 elektron. Gambar 14 menunjukkan orbital 2s dan orbital 2p pada atom B dalam keadaan degenerate. Gambar 15 menunjukkan 3 orbital hibrid sp2 hasil hibridisasi 1 orbital 2s dan 2 orbital 2p dalam keadaan degenerate. Lalu, ketiga orbital hibrid sp2 yang berisi masing-masing 1 elektron itulah yang selanjutnya berinteraksi dengan 3 orbital 2p dari atom F yang berisi 1 elektron. Orbital-orbital tersebut mengalami tumpang tindih menghasilkan ikatan sigma sp3p dan membentuk molekul Bf3 dengan bentuk segitiga planar dengan sudut ikatan F, BE, F sebesar 120 derajat. Sementara orbital 2p pada atom B yang tidak mengalami tumpang tindih dengan kata lain tidak terlibat dalam pembentukan ikatan. Hibridisasi sp. Hibridisasi sp dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk molekul pada BeCl2. Atom Be memiliki konfigurasi 1s2, 2s2. Perhatikan pada gambar. Dalam keadaan dasar dan terisolasi pada gambar A, satu elektron yang berada dalam orbital 2s dipromosikan ke orbital 2p yang belum terisi elektron pada gambar B. Nah, agar orbital 2s dan 2p dalam kondisi degenerate, energi orbital 2s akan naik dan energi orbital 2p akan turun. Dalam keadaan degenerate, satu orbital 2s dan satu orbital 2p tersebut mengalami hibridisasi sehingga menghasilkan 3 orbital hibrid sp yang masing-masing berisi 1 elektron. Gambar 6.39 menunjukkan 2 orbital hibrid sp hasil hibridisasi 1 orbital 2s dan 1 orbital 2p dalam keadaan degenerate. Gambar 6.38 menunjukkan orbital 2s dan orbital 2p dalam atom Be dalam keadaan degenerate. Lalu, kedua orbital hibrid sp yang berisi masing-masing 1 elektron tersebut selanjutnya berinteraksi dengan 2 orbital 2p dari atom Cl yang berisi 1 elektron. Orbital-orbital tersebut mengalami tumpang tindih menghasilkan ikatan sigma spp dan membentuk molekul BeCl2 dengan bentuk segitiga planar dengan sudut ikatan Cl-BeCl sebesar 180 derajat. Sementara orbital 2p pada atom Be yang tidak mengalami hibridisasi tetap berada di tengah-tengah sumbu dan tidak mengalami timpang tindih, dengan kata lain tidak terlibat dalam pembentukan ikatan. Hibridisasi sp3d. Hibridisasi sp3d ini dapat digunakan untuk menjelaskan molekul pada fosfor pentaklorida. Atom P memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Nah, perhatikan pada gambar. Gambar A menunjukkan konfigurasi elektron pada atom P dalam keadaan dasar dan terisolasi. Gambar B promosi elektron dan gambar C pembentukan orbital hibrid. Gambar 6.43 menunjukkan 5 orbital hibrid sp3d hasil hibridisasi 1 orbital 3s, 3 orbital 2p, dan 1 orbital 3d dalam keadaan degenerate. Gambar 6.44 menunjukkan tumpang tindih orbital hibrid sp3d dari atom P dan orbital 3p dari atom Cl membentuk PCl5. Hibridisasi sp3d2. Hibridisasi sp3d2 dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk molekul pada belerang heksafluorida
Atom S memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Perhatikan pada gambar. Pada gambar A, konfigurasi elektron atom S dalam keadaan dasar dan terisolasi. Pada gambar B, promosi elektron. Pada gambar C, pembentukan orbital hibrid. Gambar 6.46 menunjukkan 6 orbital hibrid sp3d2 hasil hibridisasi 1 orbital 3s, 3 orbital 3p, dan 2 orbital 3d dalam keadaan degenerate. Gambar 6.47 menunjukkan tumpang tindih orbital hibrid sp3d2 dari atom S dan orbital 2p dari atom F membentuk molekul SF6.